Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula takdimi putra guru kula Kiai Haji Wafi Maimun. Ingkang kula hormati para habaib wabil khusus Habib Auhad Sahab, Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang saya hormati, sedanten hadirin ingkang kula hormati. 4 hari yang lalu tapi 5 hari yang lalu kula hormat acaranipun Gus Kamil. Ini ku teman kula sak kamar, putra guru kula. Kula mboten nyangka nak penyakit utawi asma yang diderita mulai kecil. Kula bersaksi betul mulai kecil kula sak kamar. Niku beliau sering libur gak sekolah karena asma. Kula riyen niku iri kepengin loro, mergi kula niku ora seneng sekolah. Terus kula niku ora seneng sekolah, tapi seneng pinter. Niki Tohani seneng sekolah tapi ora seneng pinter. Niki kanca kula sedanten. Niki Gus Wafi niku adik kula jauh. Mergi kula adik kelas kula niku Gus Kamil, terus Gus Ghafur, Gus Raub, Gus Wafi. Terus Gus Wafi niku kacek 5 kelas kalian kula. Terus kula sangat hormat beliau karena putra Mbah Mun juga sregep alim. Beliau nggih hormat kula luwih tuwek. Niki sing kula ulang alfiyah riyen niku termasuk Tohaya ya. Itu kok paham, Pak? Iya. Paham, mesti anggap paham. Kula niki pesene Gus Wafi kula kan suwi mengke ngantos jam 3 nggih. Jam 3 dini hari nggih. Nggih setuju nggih? Nggih ngono nggih ngantos jam 3 mangke. Jam ngantos jam 3 kula nggih mboten. Ngeten nggih. Kula akan baca, saya akan matur serius mungkin 40 menit karena ini bahasa Indonesia Gus. Karena banyak yang dosen-dosen dari UI juga ikut, banyak yang ikut. Begini, saya itu diantara engkang kula harokati, kula mun kersane kula taskil ya, kula syakel. Ayo sini. Salim. Adalah kitab Maslakut Tanassuk Al-Makki. Kula balaken saking kitab aslinipun nggih niku Al-Iqdul Farid karanganipun Said Muhammad bin Alawi. Niki wau kula dipeseni kan nyemangati santri-santri. Kula niku ngaos Mbah Mun niku lami sekali karena beliau dulu masih aktif di MGS, seminggu 2 kali. Kula ngaos Al-Husunul Hamidiyah kalian Faidul Khobir. Selain ngaji-ngaji di pondok. Sing kula kenang nggih sing gampang-gampang niku. Tenanan kalian bangun ra oleh. Ora usah sregep gak ngaji kuwi. Aku dhisik yo ora pati sregep. Tapi kasil alim. Lah kula bagian niru sing gampang-gampang mawon, ra sregep kasil alim, timbang sregep ora alim. Karena niki mboten cerita sombong ya, cerita bejo. Wong pinter kalah mbek wong bejo. Terus banyak orang nggak tamat SD sugih guruwe profesor. Ana wong sugih nggih pondok ngiyaekno wong alim. Jadi wong alim di bawah struktur manajerial wong sugih sing ra iso ngaji. Iku senasib innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mencen tegire ngoten. Tapi kula badhe cerita. Dulu kula nggih iskal niku janggal niku ora paham. Tapi sausé kula tuwa, tambah tuwa. Kula sakniki wis dadi tuwa, wong kanca kula mondok kapundhut, kula beberapa kanca angkatan kula mun kapundhut termasuk Gus Kamil. Nggih kula nggih siap-siap kapundhut. Nggih mboten wedi nggih biasa mawon, misalnya suatu saat kula mati nggih biasa mawon. Masya ahlan wa sahlan monggo Habib Muhammad.
Beri kok katanya beliau di sini. Jujur ki alternatif. Apa sudah Kula terusaken kula tentu yang saya kenang dari Mbah Mun adalah sing asik, sing lucu, sing gampang lah. Karena ternyata sing didawakan Mbah Mun ngaji ora sregep-sregep tenanan, sementing pinter. Tapi niku mboten sregepe tiyang sregep lho, mboten kok sampean. Niku ora sregep tenan niku. Karena ndak sregepnya Mbah Mun itu setiap maktubah masih baca kitab. Saya masih ingat betul habis subuh itu baca Ikhya, habis zuhur itu baca Ibnu Aqil Mas Hasan ya. Ibnu Aqil, terus habis asar Hikam. Hikam ya. Aku ngaji itu. Niki kanca-kanca kula teng sareng sedanten niki. Ngajine nate tapi mbok khatam ora jelas. Habis sisa niku apa San? Wahab San. Di sisa apa? Wahab. Wahab, mahal itu. Rupanya itu. Ribet, ora jelas-jelas sendiri. Kalau masih ingat niki ngenang yai. Saya tadi janji serius 40 menit. Dipeksa Gus Wafi. Iya, sesinya guyon. Ngaji tenan Mbak Habib Muhammad. Mun sing kula sing santai-santai mawon. Niki roh dalan mlebu swarga. Sampeyan anut mawon, gak usah mikir ribet mikir nih. Dulu di antara keramatnya Syekhona Khalil itu kalau nalkin orang mati, Beb. Ngomong aja ning malaikat, ngenteni ketua rombongan, gak usah jawab. Terus ngoten tok terus mulai. Ketika ditanya, ketua rombongan siapa? Aku jadi. Beliau kalau ditanya ketuanya siapa? Gurunya sampai Rasulullah. Pas Rasulullah itu mau karena ke serawani takok. Niku dijamin nek aman nek kaya mboten sak dijawab. Ngentosi ketua napa? Meniki ijazah Syekhona Khalil atau kok mung karena ke ngenteni ketua rombongan. Kula tak cerita. Kula ngaos Ikhya itu seperti umumnya ulama. Itu ada bab-bab tentang keriangan. Sebagian dibabkan di Al-Imbisat asik sama Allah, sebagian dibabkan Kitabul Iski wal Mahabbah wal Wujdi, ada yang baca wal Wajdi. Keasikan bersama Allah ini ceritanya banyak sekali. Termasuk wonten cerita Nabi Musa niku donga iku mboten enten udan, donga mati-matian niku mboten mandi. Mun salat hajat, mun istisqa mboten mandi. Niku Nabi Musa, pemene sakniki istisqa orderan tambah ra mandi. Istisqa sakniki niku kiyaine ra di sawah, dijak istisqa ora rasa-rasa aku ra di sawah. Sing semangat istisqa sing sawahe ombo. Lah kula kiai politik wedi ra mandi mboten purun lho Gus. Wong akeh-akeh ora mandi wae. Dadi tok ora gelem. Karena ketika gak mandi ku ora kok terus wong darani akeh maksiat. Kiyaine sing ngobos sih. Padahal versi langit ora mandi mergo akeh sing maksiat. Tapi sing dohir kan ono kiyaine. Daripada darani ra mandi kula termasuk kiai yang enggak pernah sholat istisqa. Karena takut tersangka mboten mandi. Dan itu bagus, mempertahankan harkat dan martabat itu bagus. Ini ku mau ijazah ke saya kula. Mboten krana gengsi, ini kan martabat. Karena kiai-kiai itu tahu Allah karena gawe udan niku mergo akeh maksiat. Tapi akhirnya Nabi Musa minta mboten mandi. Mboten karena Nabi Musa kata Allah, "Inna fihim namaman." Nak kepengin dongane mandi, sing tukang adu-adu ditokno ke kelompok iku. Dari Nabi Musa, ya gampang kok Gusti, namam itu siapa? Nanti saya usirnya. Jawabnya pangeran unik. Ya Musa, ini nahaitu to, ini anhan namimah, wa aku namaman. Aku iku pangeran sing nyariatno wong ora oleh adu-adu. Lah aku nunjukno wong iku sapa berarti aku adu-adu. Jadi aku iki pangeran yang mengharamkan namimah adu-adu. Nah aku nunjukno sapa wong iku berarti aku adu-adu. Berarti mboten saged ora iso nek iku ora iso. Akhirnya solusinya apa? Solusinya wis ngene ae. Niki cerita Ikhya tadi Gus Wafi kan
Petuki kawulaku wonge ireng, bareh niku wonge ireng. Temuriku pokoke diterangno ireng, mestine ya elek ya wong ireng. Ireng ndak, mboten ngerti kalau kriting napa mboten ngerti pokoke ireng ndak. Alhasil Nabi Musa ketemu niku Dun Aswad niku. Dengan nurnya Allah, Nabi Musa pirsa kalau itu bareh dengan nurnya Allah juga pirsa kalau itu Musa kalimullah. Itu diantara di Kitabul Mahabbah wal Iski. Itu dialeknya syariat itu kacau sekali. Kacaunya saya diminta Allah supaya kamu berdoa supaya ada hujan. Niku dongane niku kacone pol. Ya Allah, apa hujan dan angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga ada hujan? Apa engkau takut stok bising tidak nurunkan hujan? Kacau semua, semuanya doanya itu kacau secara syariat. Tapi itu cara bareh manja sama Allah. Faham Musa bibat sih di kitab-kitab Musa ingin jotos bar karena cara syariat salah. Tapi jawabnya Allah, ojo jotosi Musa, ojo taboki. Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marra. Ono sing innahu adhakani fil yaumi salasa marra. Aku seneng mbek gaya dongane dekne aku seneng. Ora usah diterjemah bikin saya tertawa kenyamanan. Kalau hujan tidak turun karena mereka maksiat ya Allah, maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi engkau. Engkau itu zat sing la tadruka maksiatuhum. Engkau zat sing wong kabeh maksiat itu mboten ngefek. Kok jenengan pertimbangno apa ben wis. Jadi Ihya itu satu kitab yang nak ngebabno serius. Kula nggih gumun mbek Imam Ghazali, cara kepanggih. Niku kula ngaji mbek Habib Muhammad, bareng-bareng ngaji ning Imam Ghazali. Itu kalau bikin bab Kitabu misalnya Fawaidin Nikah. Iku koyo-koyo nikah wajib karena dengan nikah ada turunan, ada generasi, ada penerus tauhid. Tapi bareng Kitabu Afatin Nikah, koyo nikah itu haram. Padahal dikarang satu orang. Gara-gara nikah katut bojo, gara-gara bojo akhirnya polah, gara-gara anak. Wes rib. Dikarang satu orang. Ketika cerita kita Fawaidil Uzlah, seakan-akan uzlah itu wajib. Uzlah itu kapan? Ketika di mana-mana ada dosa. Saiki apa-apa dosa. Kalau nanti ketemu kanca kula Gus, nak ketemu ngayu, senenge ketemu wong elek parah di. Lah terus kowe suci. Ya iya lho Gus, nak ketemu ngayu kan sahabat padha, ketemu wong elek ya ngenyek ku ya dosa. Kan sama kan ketemu wong ayu dosane sahabat, ketemu wong elek dosane ngenyek. Ribet kan? Ketemu wong sugih dosane tomak, ketemu wong melarat dosane nyepelekno, ribet kan? Ketemu Habib Muhammad takdim pas-pasane njaluk ning swarga. Ngono ya ribet. Wong takdim pas-pasane kok njaluk ning swarga. Takdim tenanan sumpet itu. Iki kadang kiai iki ngoten, Gus. Salam templek 100.000 njaluk swarga, ribet kan. Setahun pisan bisa juke swarga. Biar hisab bisa lho. Iki gak terima asline Habib Muhammad ya ora trimo. Kan ribet. Ya tapi misalnya dekne ra gelem hormat Habib iki luwih salah meneh kan. Dunia iku ribet. Sehingga penting uzlah. Tapi ketika Imam Ghazali ngarang Kitabu Afatil Uzlah, gara-gara uzlah gak ono taklimu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak ono syiarul jamaah, gak syiaruddin, gak ada syairullah. Wong nak uzlah kabeh iku ora ono kebaikan, ora ono kebenaran, anane maksiatullah. Jadi pas ngarang Fawaidul Uzlah kaya-kaya uzlah iku wajib, pas ngarang Afatul Uzlah kaya-kaya uzlah iku sekarang oleh satu orang. Ketika ngarang kita beroja, wis koyo-koyo hubungan dengan Allah ku nyaman senyaman-nyamannya. Saking nyamannya rojak di situ itu Imam Ghazali cerita, nanti ketika di mahsyar itu lama ditanya sama Allah, gimana kabar kalian? Saking udine ulama itu tiga dosa kula ngeluh semua. Tapi ada ulama sing ngendikan gini, nggih Gusti dosa kula kathah, tapi sing jelas mboten enten dosa sirik. Jenengan janji nak dosa liyane sirik jenengan sepuro, niki ketajiran sepuro. Ternyata Allah suka yang ini. Ya wis tak sepuro. Itu di kitab Roja. Tapi ketika ngarang Tabul Khauf, wes suruh kabeh. Kamu jangan terjebak tertipu oleh tempat yang paling soleh, paling baik. Kurang apanya surga? Gara-gara kesalahan Nabi Adam terusir dari surga. Kamu juga jangan terjebak tertipu dekat sama orang hebat, orang soleh. Ketika kamu tidak bisa meniru kesolehan itu. Kurang dekatnya Abu Jahal, Abu Lahab.
dengan orang-orang soleh di sekitarnya, tapi tidak bisa memanfaatkan orang-orang soleh itu. Oh, beliau cerita betapa keliru terus ketika ngarang bab apa? Khauf. Jadi ketika ngarang bab rojak seakan-akan hidup semudah itu, ketika ngarang bab khauf seakan-akan hidup itu sesulit itu. Dikarang oleh satu orang. Itu namanya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kalau nggak ada kitab Ihya Bib itu ada sekitar 5 kalau cetakan Toha Putra ketika saya ngaji dengan Mbah Mun. Terus kitab yang pernah saya pelajari harfan-harfa itu pakai cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kalau ada naskah salah saya benarkan pakai caranya kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin karangannya Sayyid Zabidi Muhammad Murtado Az-Zabidi. Beliau dengan kita kira-kira ya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas, Kiai Mahfud ngaji abahnya Kiai Abdullah ngaji Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini awaluman sing dari Jawa sing yulazimu Sayyid Zabidi. Terus orang Indonesia itu luar biasa. Kiai Abdul Manan ini pertama Kiai Jawa sing mulazamah kalian Sayyid Zabidi Sohibul Ithaf. Jadi sanad kita ke beliau kira-kira 6 lah. Ini luar biasanya kita sebagai orang Indonesia. Makanya saya ini dekat sama Habib Muhammad mulai dulu dekat karena sanad kita ketika sampai Sayyid Zaini Dahlan, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, atau saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasim, Mbah Mfud, ini sedang ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato ini ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Babanya Sayyid Muhammad ini Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Ini Muhammad ini sudah teman-temannya ini, temannya Sayyid Abi Bakar Sato, Habib Muhammad ini Mufti Syafi'iyah. Terus teman Tarsihul Mustafidin, siapa Alawi bin Ahmad. Dulu istilahnya masih Asegaf, tapi ikutnya lama-lama jadi Bagil. Jadi ada yang ditulis Segaf, ada yang ditulis Bagil. Jadi sanad fikih saya dengan Gus Hafi karuan ya, tahta Syekhin Wahid tahta dengan Habib Muhammad itu sama semua. Semulai rapodo itu nak disinauni itu kudu ngerti. Semulai rapodo itu ketika agak disinauni. Itu ulama-ulama dulu. Saya baca I'anatul Thalibin itu dulu ulama Arab itu tidak pernah kebayang ono korban patungan, tapi gara-gara ada surat menyuratnya ulama-ulama Jawa, beliau menyebut ada banyak rosail min ardi Jawa yang mengirimkan uang supaya dikorbankan di Arab Saudi. Hukumnya kayak apa? Jadi ngirim uang supaya dibelanjakan di Arab kemudian jadi udhiyah. Begitu juga kitab Buhyatul Mustarsyidin itu sudah komentari wa amma ardu Batavia. Jadi kayak apa hubungan Indonesia dan Yaman dan Mekah. Habaib-habaib itu dulu temannya itu rata-rata ulama Indonesia. Sehingga banyak Habib Kutub yang zuriyahnya di Indonesia, mulai Sayyid Abdul Qadir Segaf Tuban sampai banyak Habib Muhammad ini, Habib Ali Sohibu Simtiduro, zuriyahnya banyak yang di Solo. Jadi Indonesia ini luar biasa, termasuk ada Habib Muhsin dulu Abdurrahman itu yang ngarang sarah sama Said Muhammad. Itu banyak sekali yang ulama kita Palembang baik minal habaib maupun enggak yang akrab sekali dengan ulama-ulama di Mekah di Yaman. Nah ini kembali ke ceritanya Mbah Mun. Ini saya masih pakai bahasa aslinya Mbah Mun. Mbah Mun pernah ngendikan gini tuh. Ketika Spanyol itu guling nggak? Spanyol dulu Andalusia itu pernah lama sekali jadi negara Islam dan itu melahirkan ulama-ulama top mulai Ibnu Malik, mulai Imam Qurtubi, mulai Imam Syatibi, itu semuanya jebolan Andalusia. Singkat cerita Islam teng Andalusia niku kalah. Saya masih ingat bahasane Mbah Mun ngeten Gus Wafi. Niki sekaligus ditasehaken. Tapi pangeran gak terima. Nak bumi sing dinggo sujud iku kalong. Allah enggak terima kalau bumi yang dipakai sujud itu terkurangi. Delalah wis kersane pangeran digenti Indonesia, yaiku gulinge Andalusia iku bareng ambek berdinine Demak Bintoro. Dan Sodako Syekhuna Maimun. Ketika Indonesia banyak yang Islam itu bukan sekedar Islam kebanyakan kayak di negara-negara lain. Banyak ulama-ulama top sing saged ngarang kitab kados jayane Islam teng Andalusia. Wonten Syekh Nawawi Banten, wonten Syekh Mahfud At-Turmusi, wonten Syekh Muhammad Khotib Al-Minang Kabu, wonten Syekh Bakir Jogja, Syekh Nur Bakir,
terus ada Mbah Zubair ngarang Al-Qalaid Al-Uluyah, gada takrirat kata, Mbah Mun juga gada karangan banyak. Karena Dewi Mbah Mun saya masih ingat betul, Allah gak terima nak bumi sing dienggo sujud goleng ra ono gentine. Dadi digawe gentine cara Mbah Mun niku Indonesia. Terus ini delok pola-pola Rabitatul Alam Al-Islami ketika istifta hal-hal yang krusial kayak Tausiatul Mina, Tausiatul Matof. Saya masih ingat betul di antara yang ditanya itu Syekhina Kiai Haji bin Zubair. Itu mirip kalau ada kitab niku Gus Wafi, Qadayal Haji wal Umrah. Itu milik resmi Hayatul Ulya Wahabi. Itu ternyata di situ juga menyertakan fatwa-fatwa ulama dari Jawa, termasuk merujuk Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabau Nawawi Banten. Artinya betapa ulama kita ini dengan ulama di Mekah maupun di Yaman itu begitu dekat. Sehingga ini saya punya bukti di kitab Al-Iqdul Farid, di antara orang-orang Indonesia yang disebut Said Muhammad, di sini ada Habib Salim Jindan. Beliau pernah istifadah sama Habib Salim Jindan, Habib keluarga Kuwait Al-Habsyi yang Abdurrahman ya. Itu mulai dulu. Sehingga kalau suwon santri-santri sing teng mriki dherekaken Gus Wafi, kula nate mriki ketika Mbah Mun dulu meresmikan pondok ini, saya datang ketika ada ijazah Thariqah Syadziliyah atau mriki kula hormat mriki. Pas itu dirawuhi kalau enggak salah Pak Ganjar sama Gus Saiful Yusuf sih. Pak Saiful Yusuf. Yai cerita mazhab napa Syadziliyah. Saya masih ingat pernah didhawuhi Yai, hak Wafi iku bejo mergo genteni Mbah Rozak dhisik sing nggawa Syadziliyah ning kawasan Solo iku Mbah Rozak. Mbah Rozak iku nggih berarti bin Abdullah sih. Kan Mbah Mahfud, Mbah Dimyati, Mbah Rozak sing bin sinten? Abdullah bin Abdul Manan. Terus riyen Mbah Mahfud sing nekuni usul fikih, terus Mbah Mahfud digenti Mbah Dimyati teng pundi? Termas. Terus sing Thariqah Syadziliyah niku dibeto Mbah Abdul Razak. Terus kula suwun niki sanad musalsal saking guru-guru dan ndak pernah meninggalkan kitab Ihya. Kula riyen nggih sering belajar bareng kalian Gus Kamil nggih sak kamar kula banyak tahu tentang kitab I'anatut Thalibin Ihya. Kula jek eling kula riyen sinau ana ngangge kitab Gus Kamil pancen gentosan. Riyen niku terus duka ya. Duka saking susah urip terus pundi kitab gentenan dhisik. Di kula niku eling kula niku ngangge kitab mengke dienggo Gus Sofur, kadang Gus Kamil damel kitab mengke kula damel. Mbok saking malese tuku ra duwe dhuwit, mbok saking belinge wong anggaran go tuku kitab go liyane niku mboten sing jelas udzon niku haram. Dadi ngoten mawon dadi serasa dijerok-jerok, sing jelas udzon niku haram. Meskipun resiko husnudzon kadang ya bodoh, ngarwan akal di husnudzoni gitu. Tapi dulu itu kalau jeling dawuh Gus Sofur, dhisik wong belajar i'anah itu setengah hafal. Kenapa setengah hafal? Karena ada bahsul masai. Ya ini wong alim alamah. Niku nak musyawarah nggih dibantai tiyang kathah. Kula jek menangi Abah kersa dadi lajnah, Gus. Karena ya ini nggih cerdas tenan, tapi kadang-kadang cerdasnya wong dikalahno ambek selera. Kula jek eling debat. Sampeyan ndak harus ikut mazhab ini ya. Kepiting cara sampean halal wa haram? Umume wong. Haram kan apa ya halal? Polling ndak usah benar apa salah, polling saja. Halal wa haram? Umum. Halal kan? Kemuni halal alasannya apa? Ketika orang yang bilang halal ditakoki, yuyu hukumnya piye? Mesti muni haram. Mergo yuyu ku amfibi. Tapi alasan yang sama kan ada di kepiting. Yuyu haram kan enggak masalah, cilik tapi nak kepiting haram kan eman-eman. Padahal ketika ngaramno yuyu alasannya amfibi kan. Kalau alasannya amfibi berarti kepiting tetap menang kan? Karena eman. Nah singkat cerita gini Gus Wafi, ketika debat saya masih ingat betul. Ya tentu yang bantah itu bukan anak sarang tapi delegasi dari yang lain. Tapi gambar di mulut itu niku ya kepiting kirang setunggal. Walhasil saroton itu maknane apa? Jawab ya saya masih ingat betul. Sampai tak ingat bahasa Arab. Lau suwirol kalbu bisalah sati arjulin akultum innahu ghairu kalbin. Saiki misale asu digambar sikile mok telu apa terus gak asu.
Wong kurang sikil sitok kok ribet. Jadi, saya tuh masih menangi ya itu kerso dadi napa musokheh terus debat. Jadi memang watak dari ilmu itu memang ada apa, ada naket, ada intikot, tapi tentu tetap menjaga adab. Jadi dulu Mas Zubair ya kadang di era Mbah Mun itu beda. Dulu Mbah Zubair itu tak fanatik kalau ada buyutun mutalasikoh, ada rumah jejer-jejer, meskipun namanya zakulun bismin, meskipun namanya beda-beda, terus satu. Tapi era Mbah Mun ya sudah, kalau tamaya zakulun bismin ya sudah boleh banyak. Makanya jenengan ampun kaget kalau suatu saat putrane yai fatwanya secara fikih beda dengan abahnya, itu biasa. Dulu Taqiyuddin As-Subki sama Tajuddin As-Subki itu kitab dikarang abahnya, disarai anaknya. Kadang anaknya ngeritik abahnya. Tapi fil ilmi lah ya, bukan. Jadi itu biasa. Jadi supaya sampean nanti familiar dengan ikhtilafatil ulama, itu familiar. Sayyid Ali Zainal Abidin, mbah-mbahnya Habib Muhammad, itu enggak derek-derek politik, ngikuti mazhabnya Pak D-nya Sayyid Hasan. Karena Sayyid Hasan itu menyerahkan semua wilayah kepada Muawiyah. Artinya ya biasa ikut Pak D-nya. Tapi beberapa orang Hasani itu ingin negara ini harus dipimpin orang soleh, sehingga Al-Adarisa yang dibangga-banggakan Mbah Mun itu mimpin Maroko. Jadi Al-Hasani banyak yang kerso politik sehingga jadi raja-raja di Maroko. Al-Husaini sebagian nggak ngikuti politik, derek no Sayyid Hasan. Nah itu biasa, maksudnya dalam apa ya sudah, semuanya itu istihad, semuanya itu baik asal dilakukan oleh orang-orang soleh radhiyallahu anhum. Di kalau badhe tabarruk ngingat yai niki sekaligus kula ngenang betapa Mbah Mun kersane dituruti pangeran. Di antara yang ditulis Mbah Mun dalam Maslakut Tanassuk Al-Makki ditulis yai, beliau ketika nulis persis sanad yang ditulis Sayyid Muhammad Alawi, beliau ngendikan ketika orang ini, beliau ngendikan di antara harapan beliau adalah hadhihi ya tausiyat allati kanat mafkhoratan azimah li asal maulal karim ayajma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'u ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassa'isa la ya'lamu azamataha illallahu ta'ala. Jadi ketika beliau ngarang kitab ini beliau ngarang itu lama sekali, sekitar tahun ini tak tulis yang mudawan saja, saya agak mau resiko yang mudawan sesuai penanggalan yang ditulis beliau itu ini tak lama sekali beliau mengarang kitab ini. Itu beliau diantara harapan besarnya semoga nanti saya dipertemukan dengan hamalatil ilm wabil akhos ulama'u ahli labah bait. Dan ternyata betul beliau ditakdir wafat di Mekah, dan bukan sekedar di Ma'la, tapi Ma'la yang dekat Abuya Sayyid Muhammad. Saya masih ingat didawi Sayyid Ahmad, coro jawane maknane nak sekedar ning Ma'la iku akeh. Tapi Mbah Mun itu di Ma'la yang dekat Sayyidah Khadijah. Ma'la itu kan luas sekali. Kalau yai kan pas di sini Sayyidah Khadijah, agak di bawah ada keluarga besar Sayyid Muhammad, ada Sayyid Abbas, Sayyid Alawi dan seterusnya. Sebelakangnya agak bawah Syekh Nawawi, terus samping agak selatan ke seperti ini terus. Pokoknya agak itu Bang. Terus di antara keinginan beliau ketika ngarang kitab ini adalah saya ingin iltihaq, kata beliau, tak baca lagi ya. Ayyajma'a nafsi, ini asal maulal karim, semoga Allah al-karim ayyajma'a nafsi ma'a hamalatil ilm min ulama'i hadil ummah wa bil akhas. Beliau ingin sama ulama ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassa'isa la ya'lamu azamata illallah subhanahu wa ta'ala. Terus ini keinginan beliau. Kitab ini ditulis lama sekali. Nah, kemudian kitab aslinya dari kitab Al-Iqdul Farid, kitabnya Sayyid Muhammad. Nah, ini tadi sesuai pesanannya Gus Wafi, saya akan menceritakan cara ngarang orang dulu. Jadi ini yang kitab ini tak nomerin, ini nomor yang menjadi di kitabnya Mbah Mun. Kemudian kitab
Mbah Mun tak nomori, ini nomor yang ada di kitabnya Said Muhammad. Itu beliau menukil tuh harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin, tidak ada yang dirubah sama sekali. Nah, yang ini kemudian masalah bagi kita, karena kalau tradisi kita itu mutabi itu ikut guru. Nah, problemnya sekarang banyak orang beragama kemudian kalau niru guru atau orang sebelumnya dianggap plagiat. Akhirnya banyak pakar Islam sekarang yang memaksakan punya pendapat sementing beda, memang aturannya kalau anut malah salah, dianggap plagiat. Sementara di pesantren ilmu itu harus anut, al ilmu nurun tadi, ilmu itu harus nurun sebelumnya. Lah ini terus repot kita. Makanya kita yang saya kan sering kumpul orang kampus, itu menjelaskan ke orang kampus itu bingung. Karena mereka inginnya di Islam itu ada pembaharuan, sementara kita inginnya itu mutabi. Jadi ini PR Gus ya, PR bagi saya, Habib Muhammad, semuanya. Karena kalau kita membiarkan adat kampus dalam konteks agama ya, mereka boleh kreasi istihad. Kayak apa bahayanya agama ini? Karena mereka itu siapa? Kan ini hukum wa rasulih, bukan semau gue. Bisa mentakhuda ilaha wa orang yang ikuti apa? Hawa nafsu. Makanya ada seorang kiai di Rembang itu unik. Itu kalau ada orang anaknya sekolah di jurusan teknologi atau sains atau apalah yang umum malah boleh. Alasannya beliau paling utak-atik sekrup ini. Tapi kalau orang nggak bakat alim kok sekolah di jurusan agama malah nggak boleh karena takutnya utak-atik agama. Jadi kiai itu yang kadang unik. Bahwa rai-rai bakat ulama kok sekolah ning jurusan agama. Iku ora oleh. Mari utak-atik agama. Tidak jurusan pesawat atau mobil malah boleh, paling utak-atik skrup. Ini kata kiai itu loh, bukan kata saya. Dulu saya ya eskal, kok bisa begitu. Tapi setelah ngaji itu menjadi tahu memang perbedaan ekstrim kita adalah kalau di kampus itu ilmu itu harus ditemukan sendiri, kalau niru itu plagiat. Di pondok kalau niru itu mubtadi, bukan muttabi. Akhirnya ribet. Makanya akhirnya terus kita bagaimana? Bangun ngendikan alal akhir ayakun arifan bi zamani, mukbilan bisani, arifan bi zamani dan seterusnya. Ya sudah, materinya sama tapi dikemas yang beda. Nah, ini yang kenangan saya sama Mbah Mun. Mbah Mun itu kalau nerangkan tauhid aslul wujud, itu pakai kitab Husnul Hamidiyah Gus Wafi, itu sama Yai masih digambar. Sama saya ingat betul di kitab Husnul Hamidiyah itu ada gambar piramida. Ya digambar. Mbok gambar bulet kaya apa kata Mbah Mun, tetap dimulai dari satu titik. Kue gambar sukses cara sukses, misalnya saya gambar gedung ini atau gambar hewan pasti tidak bisa. Tapi piye wae bulete gambar itu tetap dimulai dari satu titik. Hadhil awalim kulliha bulet kaya apa tetap dimulai dari wujud yang satu. Nah, daripada sama nerangkan yang zaman gini, bocah-bocah gini terangkan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Wal hadis la mudamin muhdis. Wis mesti ra paham. Iso-iso mutaghayyir malah. Itu Mbah Mun dengan mudahnya kitab Husnul Hamidiyah itu kitab yang bisa menjelaskan itu. Ya digambar di kitab itu digambar, ada gambarnya. Yang pelajaran dualia gitu, sing Husnul Hamidiyah. Itu digambar tuh banyak sekali. Tapi kata yang ngarang itu hadhi surah banyak seperti ini dimulai dari satu titik. Lah titik ini namanya nuqtatul wujud. Imam Amudi itu jadi wali itu bukan karena khusyuk, karena dia ahli matematika. Itu imam yang didolakan Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ahli matematika, dia jadi wali kan ahli matematika, dia pakar usul fikih. Ketika dia di surga, ini kasufnya para wali. Ketika mau masuk surga bersama Allah, kamu jangan ke surga dulu. Malaikat-malaikat saya ajari matematika. Malaikat 100 sekolah itu disuruh belajar matematika saya. Karena memang ditanya, bukan kamu itu siapa? Saya ini guru tauhid. Sama malaikat protes kan dikomplain, masa ditanya enggak jawab. Sama Allah, silahkan kalian mendengar cara dia mengajarkan tauhid. Malaikat yang ngurung diterang. Nisbatus naini wassalasa wal arba ila nihayatalah.
minal uluf wis sak terus. Itu sama nisbatnya kanisbatisna ini ilal wahid. Artinya kullul adat mbah jumlahnya berapa nisbatuhu ilal wahid adalah far'un. Mbok adat loro ya nisbah ilal wahid far'un 3 10 1000 tetep asal usulnya 1. Mbok alam bulet kaya apa? Mulai ana sing Habib ra Habib, mulai macam-macam ngeten iki. Ana sing ngaji niat golek ilmu, ana sing sementing ra ning omah. Wes ana sing golek ngaji awale ora kepengin paham Gus. Delok Kiai Barokah seribet kan Gus. Awale ora kepengin paham. Kok delok Habib Muhammad Barokah. Gak penting paham. Mulane ngajine semua delok. Kalau ajane ya pegelo tapi yo piye Gus pancen. Wong hadise man ro'ani wa man ro'a man ro'ani. Dakhalal jannah. Ora ana hadis man fahima anni wa ana alhamdulillah hadise man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Jadi banyak orang ngaji dari awal wis niat ra paham. Itu Imam Amuddin nerangno malaikat. Nah, malaikatnya gedek-gedek. Betul juga. Jadi lah itu namanya ajarannya sama, yaitu mau menerangkan tauhid. Tapi banyak ulama yang punya cara gimana lebih mudah difahami. Jadi nggak mungkin alam seruat ini sebanyak ini nggak dimulai dari satu. Jadi, nah itu Mbah Mun. Jadi Mbah Mun itu punya seni menjelaskan itu. Jadi saya ulang lagi terakhir beliau itu mengulang-ulang lagi alal akil ayakuna napa mukbilan bisa'ni napa arifan bizaman itu diulang. Termasuk kenangan saya ketika ngaji tauhid, beliau termasuk pengagum Al-Hamidiyah itu kalau nerangkan seperti itu. Makanya banyak ulama yang cerita kenapa bismillah dimulai dari ba. Rata-rata ulama memberi penjelasan semua Quran itu makna jameknya ada di Fatihah. Fatihah di bismillah, bismillah di ba-nya, yaitu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena di ba ini ada nuqtatil wujud. Semuanya dimulai dari satu titik. Ini ku wujudun wahid, yaitu enggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus ini cerita revolusinya Mbah Mun, Mbah Zubair dan beberapa masyayikh untuk menjadi ilmu ini lebih mudah. Makanya saya pesan oke lah kita karena bawaan anak sekarang mungkin kita agak kesi atau agak apa. Tapi saya mohon tetap ikuti ulama-ulama dulu. Kayak Mbah Mun, kayak Mbah Zubair tadi, tetap menerangkan tauhid. Tapi daripada sampean tetap menjual al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Wis sing krungu ya ora paham, kadang muni amin amin, ribet kan? Semendingkan gambar mbok apapun ruwete tetap dimulai dari satu titik. Yes, monggo niki gendhenan Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati guru-guru ingkang minulya, khususipun Gus Wafi Ibnul Kiai Maimun Zubair, ingkang kula hormati Gus Bahauddin Ibnu Kiai Nur Salim lan sedayanipun para sepuh bini sepuh Gus Umam nggih wonten, sedayanipun para santri, para bapak, para ibu, para jamaah thariqah ingkang kula hormati. Mugi-mugi dalu menika kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah malam hari ini kula nggih remen sangat bahagia bisa jumpa dengan Gus Wafi. Kula niku gadah pengajian wonten teng Andong. Nah, kebetulan kula teng mriku ngaji kitab kecil Gus, Risalatul Jamiah. Itu karya Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, cuma tauhid, dasar, fikih, kemudian tasawuf. Nah, di malam minggu yang berikutnya niku kalau tidak salah rutinannya Gus Wafi. Rutinannya Gus Wafi. Nah, sebagian temanku di sana yang
thariqah, jadi senengnya itu seneng zikiran, senengnya itu ikut thariqah, nanya sama saya, Habib, kalau saya ikut ngajinya Gus Wafi menurut jenengan pripun? Saya jawab, cocok, saya sangat. Kenapa? Karena nyun ngapunten, kalau yang bicara masalah ilmu thariqah itu orang yang tidak pernah kenal syariat, jadinya ngawur. Tapi kalau sudah ada orang yang kenal ilmu syariat, berguru dengan sanad yang jelas, bicara masalah thariqah, niku berarti sudah berada pada jalur rel yang benar. Itu saya bilang, kalau bisa jenengan ikut ngaji. Kalau belum mau ikut, misalkan ada bed dan sebagainya, belum mau ikut dulu, monggo. Tapi yang jelas jenengan mulai ikut ngaji. Siapa tahu setelah ngaji akhirnya ikut yang selanjutnya. Alhamdulillah kula nggih remen sanget saged panggil kalih Gus Baha. Terus terang niki saya ini dipeseni sama banyak Habib dari Pasar Kliwon. Kalau mau ketemu Gus Baha minta diajak. Kalau mau ketemu Gus Baha itu minta diajak. Jadi kapan-kapan daripada saya membawa Habib sak Pasar Kliwon ke Narukan kan repot akhirnya. Nah, lebih baik kapan-kapan Gus Baha mau saya bawa ke rumah saya kumpulkan sama Habib-Habib insyaallah. Alhamdulillah. Ya, supaya perkumpulan pokoknya ini saya tidak niat ngaji, saya niatnya silaturahmi mawon nggih. Nah, soalnya niki prinsipipun nggih. Niki nek kula tak gaya tok tawaduk sithik niki. Idza ja'al ma batalat tayammum. Kalau sudah ada air ya berarti enggak boleh tayamum, ya langsung wudhu dan mandi. Kula niki jadi debu mawon. Cuma ya alhamdulillah kadang-kadang debu itu masih kanggo. Kenapa? Buat yang habis dijilat sama anjing. Jadi ya alhamdulillah serodok kanggo insyaallah. Idhohnya, kitab idhohnya. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, tadi di depannya Gus Baha ada kitab ya kula tak nggawa kitab juga. Tadi Gus Baha nerangaken masalah ihya dan memang masya Allah para sanad para romo kiai niku kan itu cinta dengan kitab ihya dan subhanallah memang para habaib pun juga berada di jalur yang sama. Jenengan kalau ke tempatnya para habaib yang peninggalan habaib sepuh terdahulu, seperti jenengan Kang Gresik, peninggalannya Habib Abu Bakar Gresik, itu pengajian rutinnya yang ngajinya ihya. Setahun sekali kalau hal dihatamkan. Jenengan kalau ke Pasuruan, tempatnya Habib Ja'far bin Syekhon, dulu Habib Ja'far bin Syekhon itu gurunya Kiai Hamid. Tempatnya Habib Alwi bin Segaf Asegaf, niku gurunya Kiai Ahmad Jufri, gurunya Kiai Murtadho yang mendirikan Pondok Besuk, itu ngajinya juga ihya. Jadi kan ke Solo ke tempatnya peninggalan Habib Alwi, Habib Anis, ya sami, di sana juga ngajinya kitab ihya. Dan memang para ulama itu menyatakan ciri-ciri ulama dunia, ulama su itu tidak senang sama kitab ihya. Kenapa? Karena aibnya dibongkar di situ. Jadi ulama sun niku nek kalau kitab ihya wanyel godeng. Kenapa? Aibnya dibongkar di situ. Ciri-cirinya begini-begini dengan niku. Kan bab ulama sun niku kan panjang niku di kitab ihya niku. Makanya enggak ulama enggak pernah su. Ya enggak pernah ulama enggak bisa jadi su rada aman sih. Rada aman niku. Masya Allah kitab ihya niku memang benar-benar kitab idola. Kalau juga dari baca ya, karena yang ikut santri yang sudah paham ya tidak usah dijelaskan. Nah, tahsilul hasil nggih. Yang belum paham baru dijelaskan. Nah, di antara kitab ihya niku Imam Ghazali niku memang konsepnya niku luar biasa. Dan subhanallah para habib niku dari dulu pegangan cepengan kali kitab ihya niku luar biasa. Niku wonten habib naminipun Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Pendapatnya sering dikutip teng kitab Bughyah niku. Itu pernah beliau keponakan dan murid saking Habib Abdul bin Husain bin Thohir ingkang nyerat kitab Sulamut Taufik. Nah, itu kakak beradik Habib Abdul bin Husain bin Thohir itu ulama besar, kakaknya Habib Thohir bin Husain bin Thohir juga ulama besar. Ini beliau Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika ditanya, "Gimana keadaan pamanmu?" Niku jawabipun,
takhalla 'anil muhlikat wa tahalla fil munjiyat wa wasfuhu al-ihya wa ziyadah. Kalau ditanya sifatnya, jeneng rubul muhlikat yang di kitab Ihya takhalla, enggak ada. Rubul munjiyat tahalla, ada di situ semuanya. Dan sifatnya Ihya bahkan lebih daripada itu. Quran itu memang ibadahnya luar biasa, nulis kitabnya, ilmunya juga luar biasa. Jadi intinya pun kalau saya mau membahasakan, sebenarnya para habaib dan kiai niku masyrabun wahid walau kan ala mahim syatta. Jadi masyrabnya itu sama, namun dalam beberapa qadhiyah long antar habaib aja kadang pemahaman ada yang berbeda, begitu juga antar habaib dan kiai semuanya juga kadang ada pemahaman yang berbeda. Namun masyrabnya, tempat minumnya itu berasal dari tempat minum yang sama, sanad-sanadnya pun juga sama. Ya mugi-mugi kita nggih termasuk tiang ingkang masuk golongan menawi mboten dados ulama, dados pecinta ulama insyaallah nggih. Amin Allahumma amin. Kula niku terkenang sekali dengan wafatnya Mbah Mun, dengan wafatnya Mbah Mun. Kanten beberapa hari sebelum Mbah Mun wafat niku di awal Dzulhijjah niku kula mulai ngaji kitab Al Ulamaul Mujaddidun. Ya saya dapat dari Mbah Mun ketika sowan, pernah kiriman dari Gus Bahak juga, dapat kitab Ulamaul Mujaddidun. Itu saya sama santri kumpul, ayo kita sekarang ngajinya ini. Begitu kita kaji niku dapat 2 pertemuan, niku langsung pikantuk kabar Mbah Mun kapundhut. Jadi saya tuh di Solo itu yang ngapunten seakan-akan ya terpukul ya kehilangan. Dan alhamdulillah kula kalih santri-santri nggih damel tahlil, yasin tahlil khusus buat Mbah Mun gitu ya itu. Khusus buat Mbah Mun kita buat yasin tahlil. Karena kita begitu kehilangan dan kepergian beliau. Ulama yang memang benar-benar sudah, yang kalau kita lihat sifat ulama al-akhirah ngitung mriku sedaya. Sifat ulama akhirat ada pada beliau semuanya. Mbah Mun itu kalau mau cari pangkat, cari kekayaan, nyun ngapunten ndak tinggal di sarang. Sarang itu bandara ndak ada. Loh, nggih napa nggih? Stasiun wonten. Mboten wonten. Saya ndak pernah jurusan di Solo ya. Stasiun di Solo. Ya Mbah Mun tuh kalau mau cari dunia tinggalnya ndak di sarang. Nah, kalau mau cari dunia tinggal di Jakarta, kira-kira yang mau ngasih tanah hektar-hektaran banyak napa mboten? Kathah napa mboten? Kathah, tapi ya memang nggak cari dunia. Nggak cari dunia. Tinggal tempatnya sarang-sarangnya pucuk wis perbatasan sama Tuban. Saya pernah niat mau sowan Mbah Mun itu ke Blasuk. Saya cari jalan keranten supirku wekdal niku ya rada enggaya. Mau ke tempatnya Mbah Mun rewatnya Randu Blatung Blora. Niku dalane Masya Allah mujahad tenan niku. Tirakat tenan. Subhanallah sudah sampai kota, sudah sampai Rembang. Kalau waktu itu mau ngaji di Juwana Pati. Sudah sampai Rembang, alhamdulillah sudah sampai, nanya-nanya tempatnya Mbah Mun di mana? Diketawai sama orang. Jenengan ke sana terus. Terus ke sana nggih. Sampai berapa lama? Kinten-kinten 1,5 jam. Loh, masih 1,5 jam ternyata. Niku pun dugi Rembang niku kula perjalanan dari Solo sudah 8 jam gara-gara ke Blasuk niku wau. Akhirnya keranten kula siapa itu? Ya pokoknya niku, pokoknya itu. Wahyudi. Bawali itu terus anu Beb, kalau sudah maghrib sudah ndak terima tamu. Padahal saya sampai di Rembang itu sholat itu setelah 8 jam itu jam 5. Akhirnya mboten saged sowan. Bisa ketemu, alhamdulillah pernah ketemu di majelisnya Habib Syekh, tapi tidak kanggo resmi. Niki wonten santri kula waktu jenengan datang ke rumah, kan ketemu jenengan. Cuma ini saya ajak lagi pengen ketemu. Kenapa? Yang ketemu dulu tidak sah. Kenapa? Belum viral, jadi belum sempat foto katanya gitu. Nah, saya waktu itu ketemu sama Mbah Mun empatnya Habib Syekh, cuma tidak sah karena baru musafahah. Akhirnya ketemu waktu diundang sama Gus Ubab di Al Anwar 2 niku, akhirnya bisa sakit ketemu. Alhamdulillah. Nah, jadi para bapak ingkang kula hormati, iki nggih kula lajeng ngaji mawon
Saya tadi tertarik, subhanallah, saya kemarin ini termasuk min barakati corona. Saya termasuk orang yang rodok syukur dengan adanya corona. Rodok syukur, tapi tidak berani syukur banget niku mboten wantun kula. Keranten sing ngenes ya rodok akeh soalnya. Wonten niku video ada orang bengak-bengok di pinggir jalan, corona minggato. Karena sudah saking stresnya mungkin. Karena dengan wasilah adanya corona saya bisa duduk sama santri-santri yang khusus, karena kalau umum rame kan tidak boleh. Waktu itu kan Solo termasuk zona merah, malah katanya sekarang zona hitam. Wallahu a'lam, sebelum mboten ngertos bab niku. Kersane sing zona-zona niku wis zona merah, kadang zona hitam. Tak bilang bariki wonten zona pelangi. Wonten zona pelangi. Niku jadi alhamdulillah bisa menghatamkan banyak kitab. Di antara kitab yang kita hatamkan itu kitab judulnya Idhahu Asrar Ulumil Muqarrabin. Idhah menyingkap, menjelaskan, asrar rahasia-rahasia, ulum ilmu-ilmu, muqarrabin para wali. Jadi kitabnya ini artinya menyingkap rahasia ilmu para wali. Nah kitab menika karya Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Beliau tapi hidupnya dan wafatnya di India. Jadi dari Hadramaut hijrah ke India, dakwah di sana. Dan kitab niki adalah kitab favoritnya Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad niku ingkang damel Ratib Haddad nika itu baca kitab ini, kemudian kalau hatam diulang lagi, hatam diulang terus begitu. Dan memang kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad niku memang ada maziyah tersendiri, Niku wonten tiang dari Eropa, Gus. Niku sempat ngaji di Tarim, kemudian nerjemahkan kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Dia beli, kalau nggak salah di salah satu negara di benua Amerika, nggak salah. Kalau mboten nonton nyebut merek keranten takut UU ITE ini lah saiki bahaya. Itu dari salah satu negara Eropa atau negara Amerika niku berdakwah, jatahnya ngaji itu sama orang-orang penjara. Jatahnya ngaji itu sama orang penjara. Akhirnya dia bingung, dibagi kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad yang sudah ditranslate, diterjemahkan ke bahasa itu. Alhamdulillah dari sekian banyak yang di penjara itu banyak yang masuk Islam. Keranten mos kita pun Habib Abdullah Al-Haddad. Ada juga yang itu nyebarkan nusohnya Habib Abdullah Al-Haddad, itu 4.000 cetakan itu dibagi-bagikan di Eropa. Nggak salah kitab Sabilul Iddikar itu dibagi-bagikan, yaitu kan perjalanan umur manusia. Itu orang-orang yang ketika itu belum muslim, baca itu tertarik sampai angka akhirnya, angka total yang masuk Islam dari nusuh yang disebarkan itu 1.500 orang. 1.500 orang. Nah, karena memang barokah, terus ilmu ada, barokah juga luar biasa, nggih. Al ilmu kathir wal barokah qalil walladzi yajma'u bainahuma aqal. Itu kalau ulama dulu. Nek saat niki al ilmu qalil wal barokah aqal saat niki. Walladzi yajma'u bainahuma aqallul aqal. A'azzu minal kibritil ahmar. Nah, teng kitab niki, di kitab ini banyak hal unik yang saya dapatkan. Di antaranya beliau menjelaskan, di antaranya ngeten, bahwasanya orang itu, ada orang ibadah itu bisa menjadikan hatinya semakin baik. Ada orang semakin enggak perlu ibadah, justru malah hatinya semakin buruk. Nyon ngapunten. Wonten tiyang niku semakin kelihatan dia itu beragama, itu kadang-kadang semakin kelihatan, mohon maaf, kelakuannya kan kurang baik, nggih. Kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang seperti itu, tidak semuanya nggih. Kadang-kadang seperti itu. Jadi sudah dijelaskan sama beliau, tiang niku kalau masih kondisi hatinya itu masih hati yang buruk, itu ibadahnya yang paling utama bukan memperbanyak sholat sunnah, bukan memperbanyak dia ngaji, bukan.
ibadah yang paling utama itu ibadah yang bisa menghancurkan hatinya. Kumpul sama tiang melarat. Walaupun saat niki paling gampang dipraktekkan soalnya mesti koncone melarat kabeh soalnya. Atau melakukan sesuatu yang dia itu gengsi, tapi itu dilakukan. Jadi dia datang ke pasar mungkin, pokoknya hidup sebagaimana biasanya orang. Kaman asyaki orang-orang biasa, jadi tidak mengeksklusifkan diri dengan ahli ibadahnya itu justru yang bisa menjadikan hatinya itu semakin bagus. Bisa menjadikan hatinya itu semakin bagus. Itu diterangkan sama beliau. Nah, di kesempatan kali ini ini kula terjemah nggih kedawan pun lah pakai saya cuplik mawon nggih. Cuplik mawon. Anu sekalian sahur nggih poso Senin. Teman sampai jam 3 nggih, mungkin dilajengaken Gus Wafi mungkin. Jadi Bapak ingkang kula hormati di sini di kitab ini beliau menjelaskan fa'alaika ya ayyuhal bitoriqil mukhlisin as-shadiqin. Jenengan ayo ikut jalannya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang shadiq, yang beneran. Kemudian sampai pada bagian fala tu'awilanna ala ukuli ba'dil awam mimman dha'ufa ilmuhu wa amaluhu wa ghalaba alaihi hawahu min ta'zimihim wa istihsanihim li turuki ba'dihim mimman yantami ila zuhdi wa ya'ti bi umurin munkaratin mustaghribatin laisat min turuki ahlil khair wala yartadhiha ahlul ilm wala laha hasilun fiddin. Jadi kamu itu kalau sudah mau menempuh suluk jalannya orang-orang soleh, kamu ngaji beneran, kamu jangan ngikuti lagi seleranya orang-orang awam. Orang-orang awam itu akan lebih berselera ketika menyaksikan ada yang aneh. Menyaksikan ada yang aneh. Jadi kalau jenengan itu lempeng yang ngikuti, kayak tadi ngaji dengan kitab dan sebagainya, itu yang tertarik enggak banyak. Yang tertarik enggak banyak. Tapi kalau misalkan nyun ngapunten, dakwah yang model aneh-aneh, itu yang tertarik banyak. Itu yang model jelimet-jelimet lah saat ini lah. Wadah lah, baik dari sisi kutub utara maupun sisi kutub selatan ini lah macam-macam saat ini. Baik dari sisi yang ada kan sekarang ini kan ada yang kenceng kekencengan, ada yang kelonggaran, ada yang kenceng kabeh haram. Nyukur jenggot haram, celana rodok miduk sithik haram. Ada lagi yang kelonggaran kabeh halal. Kabeh halal niki rodok top niki. Dulu niku yang namanya nikah aturannya kan jenis kelamin beda, agama sama nggih. Lho sakniki wis diwalik. Jenis kelamin boleh sama, agama bisa beda. Lah niki termasuk kelonggaran niku wau niku. Nah, jadi yang model kayak gitu-gitu tuh yang dianggap menarik. Nah, saya tuh baru kemarin saya tuh memang di pasar di tempat kita tinggal, saya tuh kalau ngaji itu mesti saya ngambil bab fikih. Karena kebetulan banyak yang sudah tidak mau ngaji fikih ustadznya. Nah, ngaji fikih ini paling berat. Berhadapan dengan tradisi salah masyarakat. Ini paling berat. Di mana-mana nyun ngapunten, panitia masjid itu kalau terima hewan kurban, kulit dijual apa enggak? Lah kalau cara yang jual mesti ngikuti aturan, serahkan fakir miskin, ditamlik, nanti fakir miskin jual, kan enggak ada masalah. Ini enggak mau. Wis nek nganggo ngono-ngono ku ya ribet. Jadi ahli fikih yang harus menerangkan. Dan kalau ahli fikih itu sudah memberikan hukum ya enggak bisa ditawar. Lho kitabnya ngono kuwi. Perkara yang sudah mujma' alaih, kalau yang ada khilaf ya kita sampaikan. Habib satu kambing niat kurban sama akikah boleh apa enggak? Imam Romli boleh, enggak apa-apa. Wis saiki sing enteng-enteng wae. Yang kenceng-kenceng lah, wis sing enteng wis kadang ora kuat apa sing kenceng soalnya. Enteng mawon niku mboten kuat napa mleh sing kenceng. Tetapi yang sudah perkara-perkara yang sudah disepakati ya kadang-kadang enggak bisa kita tawar.
Saya kita tawar. Lah malah wonten nyun ngapun pertanyaan, wonten tiyang niku punya kebiasaan itu kalau ke masjid itu ngecas HP niku nunggu di masjid. Ngirit listrik omahe soalnya. Jadi ben omahe niku tetep stabil makmur, masjidnya sing rotok bangkrut. Mandi saja ke masjid. Madu sewe ning masjid. Itu masjid yang di Andong, jangan sebut merek deh. Masjid yang di sana itu. Pas kadung ya. Masjid yang teng mriku niku, itu nyun ngapunten kadang-kadang mandi di masjid, mimi gabah ya teng masjid. Mimi gabah niku ya teng masjid. Nah ketika saya bilang tidak boleh, fasilitas masjid itu bukan punyanya takmir, bukan punyanya bendahara, bukan punya tonggone masjid. Di masjid niku barang wakaf, digunakan untuk kemaslahatan kemakmuran umat wakaf. Jadi yang urusan pribadi ya ndak entuk. Mosok mimi gabah ning masjid ki ya ndak pantes to ya. Masjid dipakai buat mimi gabah. Miku malah nesu. Ah nek ngono ra entuk sesuk masjid tak tutup ora nek sing sosok ning masjid. Nah, malah mumet. Jadi memang resikonya ngajar fikih nggih ngoten niku. Jadi kita yang sudah berada di jalur ilmu, pokoknya kita jangan kita terpancing untuk ndak mau fokus kita ngikuti selera masyarakat atau tradisi yang salah. Tapi tugas kita adalah latu ala ma bu'itsa bihi rasul. Kasih itu menunjukkan kepada tujuan diutusnya para rasul. Napa nggih ngenal Gusti Allah, ngelampai aturane Gusti Allah, pun niku mawon tugas kita. Dan itu kita dapati melalui sanad-sanad sampai nyambung ke para ulama. Kadang-kadang Masya Allah zaman sekarang niki ya macam-macam. Ini ada cerita anekdot nih. Ini cerita anekdot. Enggak tahu ini kejadian bener apa enggak. Itu dulu ada satu ustadz, enggak berani nyebut kiai apa gus, enggak berani ustadz mawon. Ustadz niku lak lebih umum. Semua aliran kan masuk nggih. Nek kiai atau gus ini mung sak aliran tok nggih. Nek ustadz niku semua aliran masuk biasane. Semua ormas masuk nek ustadz niku. Apa syekh niku semua ustadz masuk. Wonten syekh ngoten niku gadah pondok pesantren. Nah, santri diundang mungkin tahlilan tempatnya tetangga sebelah. Santri kebetulan punya ayam, diambil ayamnya disembelih. Ayam diambil disembelih, dimakan. Sama syekhnya tadi itu. Santri bingung, golek iki pite ilang siji. Nah, ketika santri bertanya-tanya terjadi kasak kusuk, ustadz ngomong, syekh niku ngomong, kowe ojo protes. Lillahi ma fis samawati wal ard. Sedaya sing teng bumi teng langit niku kagungane pangeran. Ndak boleh protes. Oh nggih. Ilmu masuk, transfer ilmu niku. Nah, kemudian ustadznya seminggu kemudian undangan pengajian murad atuh ke Sumatera 3 hari. Santri kebetulan jatah makan rodok berkurang, ditinggali beras rodok sithik. Lah, kebetulan ustadznya sing dibaro niku wedhus. Ya akhirnya wedhus dijiko dibeleh mayoran. Sing dipilih sing wedhus sing paling gede dhewe. Selesai ustadznya datang hari kesekian, loh wedhusnya kok ilang siji sing gede dhewe. Kumpulkan santri semuanya. Sapa sing nyolong wedhusku? Jawabannya simpel, ngapunten Syekh, ngapunten Ustad, lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang di langit dan di bumi itu miliknya Gusti Allah. Kalau Ustadnya dijawab, tapi nek wedhus yo kegeden dul. Intine pun niku nek saya ditanya Habib itu termasuk aliran apa? Niku bukan termasuk aliran sesat, niku aliran sesaat niku. Sesaat edan niku. Jadi kembali lagi ke to the point, ke pembahasan. Intinya memang mau jadi pendakwah, mau hidup yang lurus di tengah-tengah masyarakat yang masih begini niki nggih. Yang masih apalagi sekarang niki era medsos.
orang itu kalau dengar nama Habib atau Kiai, itu bayangannya bukan Hatam Fathul Mu'in dulu Gus. Bayangannya niku suwuk, ngobati wong kesurupan. Jenengan mesti kan pernah disowani dengan ngobati wong kesurupan, mesti pernah niku. Bener, pernah itu kok dengar imit Habib Kiai niku satu suwuk, ngobati kesurupan, kemudian ngasih ijazah nggo utang habaib dan kiai sekarang niku ngoten niku. Ini yang harus kita luruskan, harus kita luruskan. Saya itu saya niat terus pun kula niku setelah bar corona pokoknya saya di mana-mana ngaji, pokoknya saya kalau ndak bawa kitab saya membawa kertas. Persane wong ngrungokke apa sak karepmu, pokoknya saya mau menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena kalau kita ndak membiasakan tradisi baca kitab begini, dan ngapunten kalau sekedar mubalek kabeh iso. Dari mubalek semuanya bisa, tapi kalau wani maca kitab lagi sing rada angel. Ya bukan untuk sombong tapi untuk menghidupkan tradisi keilmuan. Jadi nanti kita ingin nanti mungkin setelah kita ndak ada, maka kenangan orang terhadap kita adalah ya ulama itu ya yang ngaji kitab. Karena memang tadi itu benar yang dari Gus Pak, kita ini kalau ngadepi wong kampus ya rada angel. Yang namanya dunia keilmuan itu di pesantren dianggap hebat, kita itu kalau bisa nukil pendapatnya ulama lain. Pendapatnya ulama itu yang dianggap hebat. Tapi kalau di kampus itu gitu ndak hebat, plagiat. Yang hebat itu yang menurut saya. Padahal nggak ada yang mau nurut sama dia, kan repot ini. Nggak ada yang mau nurut sama dia, kan repot ini akhirnya. Lah, Anda bayangkan kalau semua barang urusan agama niki pakai menurut saya, repot apa enggak? Cara wudu wis iso beda-beda loh akhirnya. Nek cara kula sing ngentut mburi ya sing diusap mburi aja rai. Lho niku kan menurut saya niku akhirnya. Tapi kan akhirnya karena kita ini kan dikawal dengan ilmu, dikawal oleh para ulama, akhirnya kita berjalan ngikuti sanatnya para ulama. Beruntunglah jenengan yang menjadi murid dari guru kita Kiai Maimun Zubair. Kenapa? Karena beliau secara sanat keilmuan dengan guru-gurunya niku jelas. Bahkan bukan cuma sanat yang beliau dapatkan, ittiba, beliau pun juga peneladanan yang luar biasa kepada para pendahulunya yang soleh. Semoga Allah munculkan penerus-penerus Kiai Maimun Zubair dari putra-putranya, dari murid-muridnya, dari pecinta-pecintanya, dan menerus semua para ulama yang lainnya. Saking kula cukup semantan, mboten sah jangan panjang. Kalau bahasanya Gus Koyum makruh mughaladzah nih. Kalau ceramah kedawan niku makruh mughaladzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wasilatinal uzma ilaik fi istijabati ma da'una wa tahqiqi ma rajauna wa ghufra ma janaina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syakiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah. Allahumma aftah 'alaina wa 'ala auladina wa 'ala talabatina la talabat ma'had nurul anwar futuhal 'arifin yafaqihna wa iyyahum fid din wa 'alimna wa iyyahum ta'wil wa hadina wa iyyahum ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma aslih niyyah wa dzurriyyah waj'alil hajat kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ampun kuntur rumiyin nggih niki menikmati hidangan nggih ala kadarnya nggih lillahi taala. Niki mboten sah musafahah nggih, mboten sah salaman nggih. Nggih. Protokol kesehatan nggih.
Nak bahasa Arab mau gelem. Oi, yuk.